Selamat pagi, bertemu kembali di pertemuan ketiga kali ini pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai sejarah perkembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dalam konteks historis, kemudian sosial budaya dan juga moral. Kita awali dulu pada zaman pra-Yunani kuno, di mana ilmu ini mulai tumbuh atau mulai muncul. Pada zaman pra-Yunani kuno dimulai, itu sekitar sebelum abad ke-15 sebelum Masehi kuno, ketika manusia belum pernah mengenal peralatan yang dipakai seperti zaman sekarang ini. Tentunya dulu masih zaman antah berantah ya, di mana ketika itu manusia itu masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu ini berkisar antara 4 juta sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Dan sisa peradaban manusia yang ditemukan itu antara lain ada alat-alat dari batu, kemudian ada tulang belulang hewan, ada sisa-sisa beberapa tanaman, gambar-gambar di gua, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman itu, pada zaman pra-Yunani kuno ini, manusia itu masih menggunakan batu sebagai peralatan karena ditemukan alat-alat yang bentuknya mirip satu sama lain. Misalkan kapak sebagai pemotong, pembelah, kemudian tulang itu menyerupai jarum untuk menjahit. Nah, ini menandakan bahwa manusia pada saat itu sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu berkreasi dengan alat-alat yang ditemukan di alam. Kemudian benda-benda yang digunakan manusia ini mengalami perkembangan atau juga perbaikan karena manusia selalu melakukan yang namanya proses trial and error. Nah, proses ini cukup memakan waktu yang lama, dan dengan melalui proses tersebut manusia itu melakukan seleksi pada alat-alat yang digunakan, sehingga manusia itu dari hari ke hari, dari zaman ke zaman itu selalu berkembang karena menemukan alat yang lebih canggih, yang lebih baik lagi dari zaman itu, bermula dari zaman itu sampai pada zaman berikutnya. Oke, untuk slide ketiga mengenai data tertulis yang ditemukan oleh orang-orang generasi yang sudah lanjut ketika menemukan berbagai macam tulisan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang membuat peradaban tadi, itu dulunya masih berupa simbol-simbol seperti itu, simbol-simbol yang mereka sepakati bahwa di situ mereka akan menginformasikan suatu hal. Misalkan mereka telah mempunyai pengalaman bahwa di situ ada sungai, kemudian orang-orang ini membuat suatu pertanda, mungkin di pohon, mungkin di batu, atau di hal apapun yang bisa mereka gunakan dari alam tersebut untuk menandai bahwa di situ terdapat sungai. Nah, bagi orang-orang selanjutnya ketika berkunjung ke situ, mereka kemudian akan tahu dengan adanya simbol tersebut seperti itu. Nah, basicnya dulu pengetahuan ini didasarkan pada hal-hal yang empiris, hal-hal yang sudah pernah dilakukan, belum bersifat rasionalis. Mungkin kalau ketika itu orang-orang yang selanjutnya itu mendengar gemericik air, kemudian mereka mengatakan, oh di sana ada sungai, seperti itu belum bisa menjadi sebuah kebenaran, pengetahuan sebuah kebenaran, karena itu hanya berdasarkan rasio saja gitu. Nah, sementara yang dipercayai itu adalah yang berupa simbol ini tadi, karena simbol ini didasarkan pada sebuah pengalaman orang yang pernah berkunjung ke tempat tersebut, seperti itu. Demikian halnya ilmu pengetahuan ini yang berkembang pada tulisan atau angka atau hal-hal apapun yang bisa mereka kembangkan.
di dalam tulisan ini masing-masing negara itu kemudian masing-masing daerah ya, masing-masing daerah itu seperti memiliki tulisan masing-masing gitu, karena ini ya itu tadi adanya suatu kelompok yang kemudian membentuk peradaban di mana itu kemudian disepakati. Termasuk misalkan di Jawa itu ada aksara Jawa. Di sini saya contohkan di slide ketiga itu ada huruf kanji itu dari Jepang. Nah, adanya hal-hal sebagai ciri khas ini merupakan ilmu pengetahuan dalam konteks sosial budaya, karena masing-masing memiliki karakteristik budaya sendiri-sendiri seperti itu. Untuk corak dari pemikiran dari zaman ini, zaman pra-Yunani kuno ini, corak pemikirannya masih bersifat mitologi atau mitos ya, atau mitos logis, di mana orang-orang pada zaman itu karena masih diatur oleh alam, mereka lebih mempercayai hal-hal yang sifatnya magis seperti itu. Misalkan pada zaman itu ada orang sakit perut, itu tidak dikaji secara ilmiah, tadi habis makan apa atau alergi apa, alergi makanan apa, itu tidak. Karena zaman itu juga masih zaman berburu, meramu, ladang berpindah, nomaden seperti itu. Mereka lebih mempercayai kalau orang yang sakit perut itu karena penyajian makanan untuk dewa atau dewi itu kurang seperti itu. Jadi pada zaman ini, zaman pra-Yunani kuno ini, sifat pemikirannya itu masih mitologi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide keempat. Secara ringkas, zaman pra-Yunani kuno ini itu bisa dikatakan bahwa pengetahuannya itu didasarkan pada pengalaman. Kemudian pengetahuan itu diterima sebagai fakta ya, dengan sikap yang receptive mind. Jadi masih diterima gitu-gitu aja, masih yang oke-oke aja gitu. Karena semua pengetahuan ini kan didasarkan dengan kekuatan magis. Jadi masyarakat atau manusia pada zaman itu belum memiliki sifat kritis, masih yang menerima apa adanya. Nah, kemudian seiring berkembangnya ilmu pengetahuan ini, itu manusia mulai meramalkan peristiwa-peristiwa alam ya, kemudian mulai berkembang ilmu pengetahuannya dengan sebuah pemikiran yang lebih ilmiah lagi gitu. Seperti misalkan yang saya contohkan tentang sakit perut tadi, itu lebih dikaji secara kritis lagi. Jangan-jangan kamu sakit perut ini karena makan sesuatu yang membuat kamu menjadi sakit perut. Kalau misalkan itu dikaitkan dengan mitos yang karena kurang memberikan sajian makanan untuk dewa atau dewi, mereka meminta untuk membuktikan ketika memberikan sajian makanan itu kurang, apakah kemudian terjadi sakit perut? Oh, ternyata tidak. Nah, kemudian beralihlah ilmu pengetahuan ini dari zaman mitos itu tadi beralih ke zaman logosentris. Zaman logosentris ini masuk pada zaman Yunani kuno. Oke, kita pindah ke slide berikutnya di zaman Yunani kuno. Pada intinya di zaman Yunani kuno ini manusia pada zaman itu sudah mulai senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Jadi hal-hal apapun yang berbasic dengan alam dipikirkan oleh mereka dan dikritisi. Seperti yang saya contohkan tadi, mengapa bumi berasa berputar, mengapa ada siang ada malam, dan sebagainya. Dan hal yang kompleks ini kemudian lebih diperinci lagi atau lebih didetailkan lagi oleh 3 filosof besar, yaitu pada zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Karena pada zaman Thales dan kawan-kawan itu disebut sebagai filosof alam yang mendasarkan
pengetahuan yang mereka kritisi itu berdasarkan dari alam. Sementara ilmu pengetahuan itu berkembang masuk pada zaman tiga filosof besar Socrates, Plato, Aristoteles tersebut, ilmu pengetahuan ini sudah mulai berkembang lebih ke antroposentris, yaitu ke manusia, yang mana manusia itu jauh lebih kompleks. Misalkan untuk Socrates itu dia membahas tentang manusia untuk lebih mengenali dirimu sendiri. Manusia itu apa? Seperti itu. Manusia itu apa? Secara kejiwaanmu bagaimana? Secara etikamu bagaimana? Dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian ilmu pengetahuan itu terpecah-pecah atau terkotak-kotakkan. Muncul psikologi yang kemudian dibahas masalah jiwa-jiwa diteruskan oleh Aristoteles, masalah jiwa manusia yang kemudian itu lebih dikembangkan lagi oleh para psikolog yang mungkin sudah kalian dapat di aliran-aliran psikologi, di mata kuliah aliran-aliran psikologi itu membahas mengenai tokoh-tokoh psikolog atau aliran-aliran psikolog. Nah, itu awal mulanya dulu ada yang memikirkan tentang jiwa terlebih dahulu, ada yang memikirkan tentang manusia terlebih dahulu. Sehingga dari hal tersebut disebutlah bahwa filsafat itu dikatakan sebagai induk segala ilmu. Karena memang lahirnya pemikiran itu awal mulanya memang dari para filosof-filosof Yunani, seperti itu. Masuk pada zaman berikutnya, yaitu pada abad pertengahan atau dikenal sebagai Middle Age atau zaman kegelapan, di mana pada zaman ini ditandai dengan pengaruh yang cukup besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada zaman itu. Mungkin kalian juga sudah sering dengar tentang zaman kegelapan ini di Eropa, di mana pada umumnya orang Romawi itu sibuk dengan masalah keagamaan tanpa memperhatikan masalah duniawi dan juga tentang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan pada masa itu mengalami stagnasi, tidak mengalami perkembangan. Dan pada masa itu yang tampil dalam lapangan ilmu pengetahuan itu adalah para teolog. Para ilmuwan pada masa itu hampir semuanya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait semuanya itu dengan aktivitas keagamaan. Atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kegiatan ilmiah itu diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu, pada masa abad pertengahan adalah Ancilia Theologiae, yakni abdi agama. Oleh karena itu, sejak jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat hingga kira-kira abad ke-10, di Eropa itu tidak ada kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan yang sekiranya spektakuler seperti itu untuk ditemukan. Karena ya itu tadi, periode tersebut itu dikenal sebagai abad ke-8. Nah, kemudian pada masa berikutnya, pada seiring berjalannya waktu itu menjelang berakhirnya abad pertengahan tersebut, ada beberapa kemajuan yang tampak dalam masyarakat berupa penemuan-penemuan. Penemuan-penemuan tersebut antara lain ada pembaharuan penggunaan bajak yang dapat mengurangi penggunaan energi petani. Kemudian ada juga kincir air yang mulai digunakan untuk menggiling jagung. Pada abad ke-13 ada pula kemajuan dan pembaruan dalam bidang perkapalan dan navigasi pelayaran. Atau kalau tokoh-tokohnya pada masa Renaissance ini ada Galileo, kemudian yang meneruskan filosof atau ilmuwan sebelumnya yakni Kopernikus. Renaissance ini merupakan awal dari
zaman modern. Jadi adanya kebangkitan karena banyaknya para ilmuwan, para filosof yang kemudian bersuara dari berbagai macam aliran. Ada kaum-kaum rasionalis, ada kaum-kaum empiris, kemudian ada kaum-kaum kritisisme. Nah, ini kemudian mengawali awalnya pergantian zaman menjadi zaman modern. Zaman modern ini dari yang tadinya coraknya itu teosentris, ini sudah beralih ke antroposentris, di mana manusia itu kembali menjadi objek yang kemudian dibicarakan atau dikembangkan berdasarkan pemikiran-pemikirannya yang diawali dengan penemuan-penemuan itu tadi. Nah, berbagai macam aliran itu di dalam filsafat modern itu ada idealisme, ada materialisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Para filosof pada zaman modern ini menegaskan bahwa pengetahuan itu sudah tidak bersumber dari ajaran agama dan juga tidak juga dari para penguasa atau para teolog pada waktu itu, tetapi lebih pada diri manusia itu sendiri, sehingga disebut sebagai basicnya adalah antroposentris tadi. Nah, kemudian dari banyaknya aliran di zaman modern ini melahirkan berbagai macam penemuan dan juga ada dampak-dampak tentunya yang terjadi di zaman modern ini. Kebebasan menjadi sangat bebas, tidak ada pakem untuk kemudian mengerem kebebasan itu sendiri, dan juga berbagai macam pendapat, kehendak, pusat perasaan itu semakin gencar. Jadi istilahnya liar seperti itu, karena tidak ada hal yang kemudian menjadi remnya itu bagaimana, atau koridor etikanya itu bagaimana, karena pada saat itu kebebasan yang sudah pernah direnggut kemudian sudah bebas, benar-benar bebas diekspresikan oleh banyak tokoh, oleh banyak masyarakat pada waktu itu. Kemudian dari zaman modern ini masuk pada zaman kontemporer, di mana pada abad kontemporer ini ditandai oleh akselerasi evolusi ilmu dan teknologi. Nah, ini sudah masuk pada saat ini juga dengan adanya akselerasi evolusi ilmu dan juga teknologi. Karena tidak dapat kita pungkiri ya, dari hari ke hari itu pasti selalu ada terobosan baru, terlebih pada hal teknologi. Bahkan mesin itu menjadi dominan dalam kehidupan manusia. Semua ilmu itu begitu maju dan pasti berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Semua seperti harus melibatkan dari teknologi itu sendiri. Namun dalam hal ini itu plus minusnya itu juga pasti banyak, karena kita sebagai pengguna juga pasti merasakan adanya positifnya itu juga banyak, tetapi negatifnya itu juga tentu juga ada. Oke, kita membahas kemudian tentang ilmu pengetahuan dalam konteks moral sendiri. Tadi adanya perkembangan ilmu dari zaman modern, di mana kebebasan itu benar-benar bebas. Manusia itu memikirkan dirinya dengan berbagai macam pemikiran, kemudian ekspresinya juga tanpa batas dan lain sebagainya. Disitulah kemudian benturan-benturan moral itu terjadi. Terlebih pada perkembangan kontemporernya itu teknologi juga sudah bermain, sehingga di situ kita sebagai manusia, kita sebagai ilmuwan itu sebaiknya bagaimana dalam
menciptakan dari ilmu pengetahuan ini. Tentunya ketika kita sebagai ilmuwan itu harus memiliki komitmen bagi pengembangan masyarakat. Dalam artian apa yang masyarakat butuhkan itu kita mampu untuk membantu masyarakat itu sendiri, pengembangan dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, kita juga harus memiliki komitmen bagi pengembangan moralitas keagamaan, karena kita adalah makhluk yang beragama, kita punya Tuhan, sehingga kita harus memiliki komitmen bagi pengembangan moralitas keagamaan sendiri. Ilmu pengetahuan yang kita punya, yang kita bagi, yang kita kemudian menciptakan produknya, itu harus bersinergi dengan moralitas keagamaan kita. Nah, selain itu, kita sebagai ilmuwan nih, kita berada di negara Indonesia, itu pasti tentunya memiliki dasar negara yang harus kita patuhi juga, sehingga kita juga harus memiliki komitmen terhadap dasar negara yang kita miliki, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Oke, di slide terakhir itu tentang tinjauan moral terhadap adanya robot Sophia. Jadi robot Sophia ini merupakan robot yang dibuat oleh salah satu perusahaan di Hong Kong, yang mana robot Sophia ini diciptakan untuk membantu prediksi market trends, sehingga startup dapat memusatkan perhatian mereka pada hal-hal yang terpenting. Jadi bisa meramalkan tentang market trends pada bidang perekonomian ya. Nah, robot Sophia ini itu benar-benar menyerupai manusia. Mungkin nanti kalian bisa cek di YouTube atau sudah pernah tahu tentang robot Sophia ini, di mana dia itu satu-satunya robot yang mungkin saat ini belum ada robot lain yang memiliki identitas kewarganegaraan. Dia dari warga negara dari Arab Saudi, tapi dibuatnya oleh perusahaan di Hong Kong seperti itu. Nah, terkait dengan robot Sophia ini, dia dibuat yang mana menyerupai manusia seperti itu, dan jika terlihat pun mungkin di dalam robot Sophia ini juga dimasukkan chip Google yang mana dia itu tahu segala sesuatu gitu. Di Indonesia pun pernah robot Sophia ini berkunjung di Jakarta pada September tahun kemarin seperti itu, dan setiap berkunjung ke negara yang dia kunjungi ini, dia selalu menampilkan ciri khas negara yang dia kunjungi. Jadi kalau di Indonesia dia berbusana batik seperti itu agar lebih menarik dan lebih dapat feel-nya untuk bergabung dengan negara yang dia kunjungi seperti itu. Dalam hal ini itu muncul dilema moralnya, di mana pola interaksi dan komunikasi itu bisa saja berubah. Nah, society yang lama itu bisa runtuh karena adanya society yang baru, di mana kita itu nggak bisa ngerem perkembangan ini gitu. Semuanya seperti, padahal yang menciptakan itu juga manusia sendiri gitu. Nah, dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa ini, yang kita kalau sendiri itu nggak bisa mengerem ya, adanya perkembangan yang luar biasa ini muncul dilema moral. Nah, ini PR kita sebagai penikmat dari atau pengguna dari ilmu pengetahuan yang produknya berupa teknologi ini, untuk sebagaimana mestinya kita menggunakan teknologi tersebut, karena kita berada di negara yang memiliki koridor norma moral yang sangat tinggi, di mana kebebasan itu tersekup dalam ketidakbebasan. Kita punya agama, kita punya ideologi negara
dan kita punya etika adat masing-masing. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-6 hari ini. Jika ada pertanyaan atau pernyataan, saya persilakan. Thank you.